Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian keempat seri yang ke-11. Kitab Yehezkiel pasal 11 nubuat-nubuat melawan Israel dengan perikop, pemimpin-pemimpin Israel dihukum, dan janji tentang pembaharuan Israel. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan, pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang, dan di antara mereka kulihat Yaasanya bin Azur dan Pelaca bin Binaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini, yang mengatakan, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota inilah periuk dan kita dagingnya. Oleh sebab itu, bernubuatlah melawan mereka. Bernubuatlah, hai anak manusia." Maka roh Tuhan meliputi aku, dan Tuhan berfirman kepadaku, "Katakanlah, beginilah firman Tuhan. Kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini bertambah banyak, dan kamu penuhi jalan-jalannya dengan mereka. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, merekalah dagingnya, dan kota inilah periuk. Tetapi kamu akan kugiring keluar dari dalamnya. Kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Kamu akan berebahan karena pedang, dan di tanah Israel aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu, ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya. Di tanah Israel aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Maka, sedang aku bernubuat, matilah Pelaca bin Benaya. Lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring. Kataku, "Aduh, Tuhan Allah, apakah Engkau menghabiskan sisa Israel?" Kemudian
Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka. Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu, kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku, dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-11. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang rahasia memperoleh hati dan roh yang baru dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Yehezkiel pasal 11 ayat 19 dengan bunyi nas. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, sebelum Israel memasuki tanah perjanjian, mereka telah diberitahukan apa yang akan terjadi jika mereka tetap setia kepada perjanjian dengan Tuhan, dan apa yang akan terjadi jika mereka memilih untuk mengingkari dan mengikuti Allah lain, berdasarkan kitab Ulangan pasal 28 sampai pasal yang ke-30. Dan dalam pasal yang ke-11 ini,
Yehezkiel diingatkan kembali tentang janji-janji itu, yakni kutuk dan berkat. Dan pada saat ia bernubuat melawan para pemimpin, ia melihat kutukan itu digenapi. Yehezkiel pun berteriak dengan suara nyaring dan bertanya, "Aduh, Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel?" Berdasarkan ayat yang ke-13. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi, menanggapi pertanyaan Yehezkiel, firman Tuhan berkata, "Karena itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, meskipun aku telah membuang mereka jauh ke antara bangsa-bangsa, dan meskipun aku telah menyerahkan mereka ke antara negeri-negeri, tetapi aku akan menjadi tempat kudus bagi mereka untuk sementara di negeri-negeri yang mereka datangi." Berdasarkan kitab Yehezkiel 11 ayat 16 terjemahan Alkitab yang terbuka. Kemudian Tuhan melanjutkan firman-Nya, "Aku akan memberi mereka suatu hati dan menaruh roh yang baru ke dalam mereka. Aku akan mengambil hati batu dari tubuh mereka dan memberi mereka hati yang lembut, supaya mereka dapat berjalan dalam ketetapan-ketetapanku dan memelihara perintah-perintahku serta mentaatinya. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka." Berdasarkan Yehezkiel 11 ayat 19 dan 20, masih terjemahan dari Alkitab yang terbuka. Oh sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, dalam menghukum pun Tuhan masih menunjukkan kesetiaannya, dan Ia akan tetap menepati tentunya kepada mereka yang masih terdapat setia kepadanya. Namun mengenai mereka yang hatinya tetap berpaut kepada dewa-dewa yang menjijikan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, Aku, kata Tuhan, akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah, berdasarkan ayat yang ke-21 Yehezkiel pasal 11. Sahabat-sahabat firman, begitu baiknya Tuhan terhadap umat-umatnya itu. Walaupun Ia menghukum mereka, tetapi Allah dengan kasih-Nya kembali teringat akan umatnya yang mau kembali kepadanya, dan Tuhan bersedia memulihkan mereka. Jadi meskipun Yehezkiel mengalami masa ketegangan dan ketidakpastian, tetapi sambil menunggu semua janji Tuhan diperbaharui, satu pesan dari Tuhan yang pasti dipegangnya, "Aku akan menjadi tempat perlindungan," atau "Aku akan menjadi tempat kudus bagi mereka untuk sementara waktu." Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, Tuhan sangat mengasihi umatnya di waktu dulu dan juga umat-umatnya di masa kini. Ketika Israel yang tersisa harus dibuang akibat pendurhakaan, mereka masih tetap dalam pemeliharaannya. Allah dalam kekudusannya tetap memelihara mereka dan memberi mereka kesempatan untuk kembali ke tanah perjanjian. Dan Allah juga berjanji untuk menolong mereka melakukan pembaharuan. Kemauan dan semangat mereka untuk menyembah dan memuliakan Tuhan akan dikembalikannya kepada mereka, asalkan mereka mau untuk diubah. Begitu juga dengan kita semua umat-umat Tuhan yang hidup di masa ini, masa akhir zaman. Dalam kasih-Nya Tuhan mau memperbaharui keinginan kita yang terdalam untuk mendekat kepadanya dan meninggalkan segala kejahatan. Sekeji apapun masa lalu dan keinginan hati kita yang buruk, Tuhan sanggup mengubah kita. Dan rahasianya, rahasia dari perubahan itu terletak pada kemauan kita untuk menerima perubahan. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Sons and Daughters of God, 6 Januari halaman 12 menjelaskan bahwa menjadi anak Tuhan bukanlah sesuatu yang kita peroleh atas kuat kuasa kita sendiri. Hanyalah kepada setiap orang yang menerima Kristus sebagai juru selamatnya, merekalah yang akan diberi kuasa untuk menjadi putra dan putri Allah. Oleh kuat kuasa sendiri, orang berdosa tidak dapat membersihkan dirinya dari dosa. Jadi untuk mencapai maksud ini, mereka harus memandang kepada satu kuasa yang lebih tinggi dari mereka. Seperti kata Yohanes Pembaptis, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya,
Kristus sajalah yang berkuasa untuk membersihkan hati. Barang siapa yang mencari keampunan hanya dapat mengatakan, "Aku datang kepadamu, harapanku hanya pada salibmu." Tetapi janji akan menjadi anak hanya dibuat untuk semua yang percaya pada namanya. Agama Kristus mengubahkan hati. Agama itu menjadikan setiap orang yang memikirkan duniawi menjadi memikirkan sorga. Di bawah pengaruhnya, manusia yang egois menjadi tidak egois. Karena ini adalah tabiat Kristus. Orang yang tidak jujur dan licik menjadi jujur, sehingga sudah menjadi kebiasaan baginya untuk melakukan kepada orang lain seperti yang ia ingin orang lain lakukan kepadanya. Orang yang cemar diubah dari kenajisan menjadi suci dan murni. Ia membentuk perangai yang benar karena Injil Kristus telah menjadi baginya suatu kenikmatan hidup menuju kehidupan. Ingat sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, ketika satu jiwa menerima Kristus, maka ia menerima kuasa untuk hidup sebagaimana Kristus hidup. Untuk itu, sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, Kristus berjanji kepada kita semua yang mau menjadi anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan, umat-umatnya yang dikasihinya, sebagaimana anak-anak Israel dan Yehuda yang tersisa. Mereka akan kuberi hati yang baru dan budi yang baru. Hati mereka yang sekeras batu akan kuambil dan kuganti dengan hati yang taat kepadaku. Maka mereka akan mentaati peraturan-peraturanku dan setia menuruti perintah-perintahku. Mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Berdasarkan Yehezkiel 11 ayat 19 dan 20 terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Shalom. Berikan aku hati takut akan Engkau Tuhanku. Perhatikan firman-Mu setiap hari. Jadikanku anak taat bagi Engkau Bapa-Ku. Yesus, ku mau patuhi. Berikan aku hati peka akan suara Tuhanku. Perhatikan kehendak-Mu setiap hari. Jadikan semua rencana-Mu genap dalam hidupku. Yesus, ku mau turuti. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau kesukaanku. Berikan aku hati peka akan suara Tuhanku. Perhatikan kehendak-Mu setiap hari. Jadikan semua rencana-Mu genap dalam hidupku. Yesus, ku mau turuti. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu,
menjadi pribadi seperti yang kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaanku. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaanku. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaanku.